Bapa kami ingin datang ke hadapan-Mu melalui firman-Mu, melalui karya Roh Kudus. Kami semakin disempurnakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar malam ini juga Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami isi hati-Mu. Kami boleh mengalami ketenangan, kedamaian di dalam Engkau. Kami boleh bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali malam ini kita bisa sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Mazmur pasal 62, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita pada saat ini yang masih sedang berada dalam perasaan takut dan cemas karena pandemi ini belum berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kecemasan itu bisa datang dari luar lingkungan kita ya, tapi itu berlaku secara global, misalnya seperti pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa angka jumlah korban yang terinfeksi virus corona masih terus bertambah. Situasi ekonomi belum ada kepastian. Relasi dalam kehidupan sosial belum kembali ke normal. Ataupun kalau kita menganggap ini sebuah kenormalan yang baru, tentu kita sendiri juga ada sebagian yang belum siap menerima hal ini. Dunia medis masih belum menemukan vaksin dan belum ada kepastian cara pengobatan yang paling tepat untuk mengatasi virus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat situasi secara global, mungkin kita bisa merasa cemas. Sementara keluarga-keluarga, ya kecemasan di dalam keluarga, di sekitar kita bisa juga terjadi karena pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga, hubungan relasi suami istri biasanya juga bisa disebabkan oleh karena masalah finansial.
Karena pandemi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan menjadi terganggu, omset tidak banyak Bapak Ibu, pendapatan menurun, ada kecemasan di dalam keluarga. Bagaimana dengan hari esok? Dan itu mempengaruhi relasi suami istri, mempengaruhi relasi orang tua anak. Ketika orang tua cemas, maka anak-anak juga ikut menjadi korban. Bapak Ibu Saudara sekalian, kecemasan dapat timbul dari dalam situasi di sekitar kita, di dekat-dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menemukan, kalau kita tambah lagi daftar ini, Bapak Ibu, kita bisa menemukan akan ada lebih banyak lagi alasan untuk kita merasa takut dan cemas. Selama pandemi ini masih belum berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak alasan, tetapi dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terancam, ada kesulitan di hadapan kita perlu menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengingat bahwa Dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang setia. Tempat kita bersandar, tempat kita berharap. Hanya dekat kepada Dia saja, kita bisa mengalami shalom, ketenangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pula hal yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Seperti Mazmur yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Frasa hanya dekat Allah saja aku tenang. Atau kalau saya baca dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan dengan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Ini memperlihatkan bahwa menantikan Tuhan dengan tenang adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu melihat mungkin dalam situasi yang tenang, yang baik-baik saja, kondisi yang kondusif Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita akan mudah mengalami situasi yang tenang. Menantikan Tuhan dengan tenang, mudah bagi kita. Tetapi apa yang dialami oleh Daud Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia sedang ada di dalam badai. Bapak Ibu, Daud dikelilingi oleh musuh-musuh yang bertekad mau membunuhnya. Musuh-musuh ini bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Di hadapan Daud, musuh-musuh ini berkata-kata dengan baik. Kata-kata yang memberkati. Seperti ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di dalam hati mereka mengutuki Daud. Mereka berbohong, mereka merencanakan kejatuhannya Daud. Mereka mengincar tahtanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud ada dalam bahaya. Ada dalam tekanan. Daud punya banyak alasan untuk merasa takut dan cemas. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dalam situasi seperti ini, iman Daud karena pengenalannya akan Tuhan membawa dia semakin tinggi dalam meraih janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia percaya orang yang beriman tidak akan tergoyahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud datang kepada Tuhan, dia berdiam dengan tenang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa ada dalam situasi seperti ini, kita perlu melihat bahwa Daud punya iman kepada Tuhan. Dan Daud punya sikap, yaitu bertekun dan bersabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ayat 1-4, kita bisa melihat Bapak Ibu. Di sini kita dapat melihat Tuhan adalah Allah yang melindungi kita. Ketika kita datang kepada Dia, gunung batu keselamatan kita, Dialah satu-satunya pribadi yang dapat melindungi kita. Karena keselamatan itu datangnya dari Dia. Tuhanlah keselamatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kita tidak akan goyah. Perlindungan atas orang-orang yang berusaha menyerang, menjatuhkan dan merendahkan Daud. Orang-orang munafik
yang perkataannya dengan isi hatinya itu berbeda. Orang-orang seperti ini yang sedang dihadapi oleh Daud. Tetapi di hadapan mereka, Daud bisa tenang. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Daud tahu ketika dia menanti-nantikan pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Maka Tuhanlah sesungguhnya yang akan membalas kejahatan. Di Ulangan pasal 32 kita bisa menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkata pembalasan adalah haknya Tuhan. Bukan haknya Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita sedang ada dalam kesulitan. Kesulitan itu ada di sekitar kita. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menantikan Dia. Karena apa? Karena Dialah gunung batu keselamatan kita. Dialah pengharapan kita. Kita tidak akan goyah ketika kita menanti-nantikan Dia. Dan kita perlu tahu bahwa pembalasan adalah hak dari Tuhan. Bukan urusan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8, maka kita dapat menemukan bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan dalam segala hal. Dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, kita akan mendapatkan kelegaan. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita dapat mengalami kelegaan? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-20. Serahkanlah segala perkaramu kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Kepada pribadi yang seperti inilah kita berharap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengandalkan kehidupan kita kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan adalah keselamatan kita juga. Karena Dialah yang dapat kita andalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain mengandalkan Tuhan, kadang-kadang kita manusia, kita gampang jatuh kepada mengandalkan orang-orang yang berkuasa. Orang-orang dengan jabatan yang tinggi. Orang-orang yang kaya, yang mulia. Orang-orang terhormat. Kita memegang janji-janji perkataan-perkataan mereka, manusia, menjadikan jaminan bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di sini mengatakan, jangan mengandalkan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan kita. Karena manusia hatinya bisa berubah. Manusia hatinya bisa berubah. Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, yang kasihnya dinyatakan kepada kita tanpa syarat. Tuhan itulah yang pantas menjadi andalan kita. Selain kepada orang-orang yang berkuasa, yang punya jabatan tinggi, yang kelihatannya terhormat. Kadang-kadang kita juga bisa mengandalkan orang-orang yang kelihatannya pintar, tapi mereka pada dasarnya curang. Mengambil keuntungan dengan tidak semestinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 9 sampai 12 kita diminta untuk jangan menggunakan jalan yang serong untuk mengambil keuntungan. Kita jangan bergantung, bekerja sama dengan orang-orang seperti ini. Yang mengambil jalan apapun asal untung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dan firman-Nya adalah satu-satunya tuntunan kita. Standar hidup kita.
Mari kita berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Selain kepada akal-akalan seperti tadi yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita juga mengandalkan kepada harta benda atau kekayaan yang banyak. Sehingga ketika harta benda, yang kekayaan itu, yang melimpah itu kemudian berkurang, hati kita menjadi cemas. Kita gelisah, kita risau. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan harta. Harta bisa bertambah, tetapi janganlah hatimu melekat padanya. Ayat 10 berkata demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin akan mengalami rasa takut, khawatir, ataupun cemas dalam menghadapi tekanan dan masalah. Itu wajar Bapak Ibu Saudara sekalian, itu wajar. Tetapi apabila kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan karena menghadapi masalah tekanan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita perlu mendeteksi, memeriksa apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang terjadi dengan jiwa kita. Apakah ada berhala-berhala yang bersembunyi di dalamnya sehingga kita tidak mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berpikir bahwa kita percaya kepada Tuhan. Namun keyakinan kita, iman kita menjadi goyah ketika kita hilang pekerjaan. Ketika omset kita menurun. Ketika kesehatan kita menurun, kita hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan selama ini orientasi kepercayaan kita arahkan kepada pekerjaan dan kesehatan kita, kekuatan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan kesehatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kehilangan sumber rasa aman di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau memang itu yang terjadi, ternyata selama ini iman kita gantungkan kepada profesi, pekerjaan kita, kepada kesehatan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu hilang, itu diambil dari kita, iman kita goyah dan kita dikuasai oleh kecemasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama mengorientasikan iman kita kepada Tuhan saja. Mari kita orientasikan iman kita hanya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya pusat kehidupan kita. Kita berpikir bahwa kita bergantung kepada pengakuan kita akan Tuhan atas identitas diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga harga diri kita itu kita bangun di atas identitas kita sebagai orang Kristen. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ketika orang mengkritik pelayanan kita, ketika orang mengkritik cara hidup kita, kemudian kita mengalami sakit hati yang mendalam, bahkan mengalami kebencian. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan selama ini pengakuan iman kita letakkan kepada harga diri kita. Sehingga itu membentuk identitas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang dikuasai oleh kebencian. Kita sedang dikuasai oleh sakit hati. Bapak Ibu, kalau seperti itu yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akui Tuhan, Dialah pusat hidup kita. Bukan diri kita, bukan harga diri kita. Identitas diri kita dibangun di atas pribadi Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengakui kita sebagai anaknya. Tuhan mengakui kita sebagai hamba-hambanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dikritik, ketika kita diberikan masukan, kita tidak mengalami kecemasan.
Harga diri kita tidak terganggu. Karena sesungguhnya identitas diri kita dibangun di atas dasar yang kokoh. Yaitu pengakuan Tuhan atas diri kita sebagai anak-anaknya, sebagai hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mendekatkan diri kita. Kita berdiam, kita bersandar hanya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya pribadi yang layak menjadi pelindung kita. Karena hanya Dialah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dialah sumber sukacita kita. Ketika kita bergantung kepadanya dan ketika kita memandang kepada kebenaran firman Allah menjadi pegangan dan tuntunan hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengalami ketenangan. Mari kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita dilepaskan daripada kecemasan dan kita mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi kecemasan. Pekerjaan kami belum kembali normal. Kesehatan kami masih terganggu. Mungkin ada di antara kami yang bahkan yang sedang terinfeksi oleh virus corona. Atau kami mengalami sakit penyakit yang lain. Tuhan, hati kami mengalami kecemasan. Mungkin di dalam relasi, dalam rumah tangga kami. Ada suami istri yang sedang berselisih. Ada orang tua anak yang relasinya tidak baik. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Engkaulah tempat kami bersandar. Engkaulah perlindungan kami. Ketika kami datang ke hadapan Kamu, Bapa, ketika kami mencurahkan seluruh pergumulan kami, Tuhan, Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Di dalam Engkau kami menemukan pengharapan. Bukan hanya tentang pengharapan akan hidup kekal, tetapi saat ini juga di dalam kehidupan kami boleh mengalami kekuatan dan kelegaan di dalam Engkau Bapa. Karena Engkau bekerja di dalam diri setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kiranya firman-Mu ini meneguhkan iman kami, menguatkan kami, membawa kami kembali datang bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.